Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, baik teman-teman operator Dapodik ya, yang sudah pada menginstal aplikasi, yaitu aplikasi Dapodik versi 2024 ya. Yang mana jika kalian sudah menginstal aplikasi 2024 pasti akan banyak terdapat, yaitu seperti begini ya, ada capsek atau PLT belum dipilih dan juga ini dan lain sebagainya. Dan pada kolom validasi ini sekolah, sarpras, serta didik, GTK ini rombongan, dan pembelajaran ini masih banyak terdapat invalid ya. Ya, di sini saya akan share langkah-langkah untuk pengerjaan awal jika kalian sudah selesai menginstal aplikasi Dapodik versi 2024. Ya, di sini di aplikasi Dapodik 2024 ada satu menu tambahan yang diberikan dari tim pengembang aplikasi, yaitu terkait masalah pesan. Ya, di sini sudah ada. Ya, kemarin ada kasus juga setelah rilis pada aplikasi Dapodik banyak terjadi kendala tidak terhubung ya pada saat tarik data dan sinkronisasi. Ya, jadi jika di sini ada sudah dijelaskan bagi satuan pendidikan yang terkendala ketika menarik tarik data atau tidak terhubung dapat melakukan unduh ulang atau patch aplikasi versi 2024 pada link ini ya. Jadi nanti kalian unduh saja. Ya, ini ada penjelasan juga patch 2024 dapat diinstal meskipun sudah terinstall versi 2024. Ya, bedanya di sini ini yang kemarin yang versi 2024 dan juga di sini versinya 2024 ada titik ya. Jadi tim pengembang aplikasi sudah menyempurnakan terkait masalah bugs di aplikasi yang kemarin. Ya, di sini jika kalian sudah selesai menginstal, kalian lakukan dulu namanya fitur, yaitu tarik data ya. Ya, sebelum kalian melakukan tarik data, klik validasi dulu awalnya. Jika sudah kalian klik validasi per masing-masing ini, nanti kalian langsung melakukan yang namanya tarik data. Ya, kita coba dulu. Ini saya validasi kembali teman-teman. Ya, tunggu prosesnya, ini ada di atas ini sementara loading juga. Ya, jika sudah selesai kalian langsung klik yang namanya ini tarik data. Ya, ini ya saja. Ya, ini sudah terhubung karena kemarin di aplikasi yang pertama rilis di sini banyak terdapat yaitu belum terhubung ya. Nah, jadi jika sudah ini, kemudian klik tarik data. Ya, ini sementara menarik data. Ya, jadi fungsi dari menarik data ini adalah menarik data yang tersimpan di server Dapodik pusat untuk diturunkan ke aplikasi lokal ya, aplikasi lokal Dapodik. Ya, proses tarik data sudah selesai. Nanti ada muncul notif seperti ini waktu proses tarik data 59 detik. Ya, terus setelah kalian melakukan yang namanya proses tarik data, kalian masuk lagi saja dulu ke beranda dan kemudian reload kembali halaman ini atau bisa dibilang refresh kembali. Ya, jangan tampilkan lagi. Ya, jadi nanti perlu saya jelaskan. Nanti otomatis di sini kemarin siswa saya ada berjumlah 130-an karena masih terbaca dengan siswa yang kelas 6 ya. Jadi nanti perlu diingat otomatis siswa kelas 6 yang ada di satuan pendidikan kalian otomatis diluluskan by system. Jadi jangan heran kenapa jumlah siswa kalian berkurang ya. Ya, di sini coba kita cek kembali dulu di validasi apakah masih ada. Ya, ini masih ada ya teman-teman. Ya, cara mengatasinya ini nanti saya akan jelaskan. Kita melakukan step by step dulu. Ya, pertama langkah awalnya ini kita masuk di invalid ini yang sekolah. Ya, ini data periodik sekolah untuk tahun pelajaran 2003-2004 belum diisi. Dan kemudian data rinci juga belum diisi. Ya, jadi nanti perlu saya ingatkan jika kalian melakukan pemvalidan atau cara memvalidkan ini, jadi nanti cek di masing-masing ini ya. Di ini ada sekolah,
kita masuk dulu yang pertama otomatis di sekolah. Perhatikan data rinci dan kemudian data sanitasi. Oke. Ya, kita klik di sekolah. Jadi nanti kalian sudah bisa lihat di sini data-data apa saja. Nah, ini data rinci sekolah. Ya, ini waktu penyelamatan. Intinya di data periodik dan juga data sanitasi nanti menyesuaikan dengan keadaan kalian di sekolah masing-masing ya. Ya, di sini saya isikan dulu waktu penyelenggaraan pagi 6 hari, sumber listriknya PLN, dan ya ini daya listriknya ini menyesuaikan ya dengan keadaan sekolah kalian. Kemudian ketersediaannya, jadi nanti diisi. Ya, di sini sertifikat ISO ini kebetulan sekolah saya belum mempunyai. Saya klik belum. Ya, ini kecepatan internet. Ya, kecepatan internet ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan kecepatan internet yang ada di sekolah kalian masing-masing ya. Ini saya pilih dulu 20 MB dan kemudian simpan. Ya, kemudian kita lanjut lagi di kolom sanitasi. Ya, kolom sanitasi ini ya, jadi nanti kalian sesuaikan sumber air, ya nanti sesuaikan saja sesuai dengan keadaan kalian di sekolah kalian masing-masing. Sumber air minumnya disediakan oleh sekolah. Ya, ini kemudian kecukupan air cukup. Ya, kemudian ini tipe jamban, klik, dan kemudian ya ini ada saluran pembuangan air limbah. Ya, setelah terisi kemudian simpan. Ya, kita cek kembali apakah divalidasi di bagian sekolah ini apakah sudah hilang invalidnya. Ya, jadi ini kan belum hilang, jadi nanti tinggal kalian refresh saja. Ya, ini otomatis invalid juga sudah di sini sudah jadi 0 ya. Ya, kemudian kita lanjut di Sarpras. Ya, ini ya cara mengatasi ini di Sarpras. Nanti kalian masuk saja di Sarpras dan kemudian kalian pilih tanah dan bangunan. Ya, kemudian kalian pilih tanah sekolah kalian ya. Dan kemudian menu aksi dan kemudian salin data periodik ya. Ya, ini nanti otomatis dia akan menyalin data periodik yang dari tahun pelajaran sebelumnya ya. Jadi klik ya. Ya, ini sudah berhasil dan kemudian oke saja. Ya, nanti kalian tinggal cek saja lagi ke bawah di validasi di Sarpras ya, refresh saja. Ya, otomatis invalidnya juga sudah hilang ya. Jadi nanti tinggal begitu. Jadi nanti untuk yang warning-warning kalian bisa menyesuaikan dan isikan juga. Ya, kemudian kita masuk di peserta didik ya. Di sini rata-rata periode ganjil untuk tahun pelajaran sekarang belum terisi. Caranya juga seperti kita di Sarpras, tapi kita masuk di peserta didik dan kemudian peserta didik. Kemudian di sini oke saja. Ya, tunggu loadingnya dulu ya. Kemudian kalian langsung klik salin data periodik dan kemudian ya. Ya, ini total 114, sukses 114 ya. Kemudian kalian oke dan kalian cek kembali. Jadi ingat, setelah kalian melakukan validasi nanti setiap cek lagi di validasi lokalnya ya. Kemudian refresh. Ya, otomatis invalid yang tadi 115 itu sudah hilang menjadi 1. Ya, ini terdapat sejumlah 114 untuk peserta didik yang belum masuk ke dalam rombel ya. Karena otomatis setelah kalian menginstal aplikasi Dapodik ini, otomatis nanti di data rombelnya ini pasti akan kosong. Ya, kemudian untuk di GTK sendiri, ya ini di sini kosong karena data. Nah, di sini ada warning data GTK kosong. Ya, kita coba buka di GTK data guru. Ya, ini kosong. Nah, jadi jangan heran, oh kok kenapa GTK saya tidak muncul. Jadi nanti teman-teman tinggal lakukan saja yang namanya salin penugasan. Kemudian ya. Nah, ini oke. Nah, otomatis data GTK kalian akan muncul dengan sendirinya. Ya, kemudian juga masuk di data tendik. Ya, di sini juga sudah muncul. Nanti tinggal kalian salin juga penugasannya. Ya, guna salin penugasan ini adalah menyalin penugasan dari tahun pelajaran sebelumnya ya. Ini sudah dikasih notifikasi ya, dan kemudian pilih ya. Ya, ini sudah kita klik di validasi dan kemudian refresh. Ya, ini sudah hilang ya invalidnya. Ya, dan kemudian rombongan belajar. Ya, di sini saya akan sekedar contohkan saja dulu. Ya, ini jadi perlu diingat
data peserta didik ini belum masuk ke dalam rombongan belajar karena data rombongan belajar kalian masih kosong ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, di sini saya hanya akan contohkan dulu satu kelas, nanti kalian tinggal melanjutkannya. Ya, kalian masuk di namanya rombongan belajar dan kemudian reguler. Ya, di sini otomatis pasti akan kosong ya. Nah, jadi untuk mengatasinya kalian tinggal masuk di menu aksi dan kemudian pilih kenaikan kelas. Ya, untuk kenaikan kelas sendiri ini jadi tinggal menyesuaikan di kelas kalian masing-masing. Ya, di sini saya hanya contohkan, saya pilih dulu di tingkat kelas 1. Nah, tingkat kelas 1 ini otomatis dia akan di semester ini dia akan naik ke kelas 2. Ya, kemudian simpan dan tutup. Ya, apakah Anda yakin menaikkan kelas pada rombel kelas 1? Ya, otomatis ya. Ya, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, sekarang yang setelah muncul ini kalian rubah dulu ini di ruang ya, karena tidak mungkin ruang kelas 2 ini memakai ruang kelas 1 ya. Nah, kalian pilih kemudian cari kelas kalian, ya, ini ruang kelas kalian dan kemudian simpan. Ya, kemudian setelah itu yang kalian setelah menyesuaikan ruang ini, kalian juga menyesuaikan ini nama guru kelas ya. Jika ada perubahan, ya guru kelas kalian bisa rubah saja, bisa rubah sama seperti tadi, kemudian simpan. Ya, di sini kita kembali lagi di validasi rombel. Ya, di sini di rombel. Dan di sini otomatis pasti belum muncul. Nah, kalian klik refresh. Ya, di sini ada invalid yang baru karena sudah dibuat rombelnya. Kayak rombel dengan jenis kelas dan nama kelas 2 tidak memiliki pembelajaran ya. Nah, kita lihat dulu di peserta didik. Di sini yang tadinya 114 otomatis pasti akan berkurang jika kalian sudah membuatkan rombel seperti tadi. Ya, kemudian kalian refresh. Ya, di sini terdapat peserta didik 91 yang belum masuk ke rombel ya. Jadi nanti tinggal kalian buatkan seperti tadi. Ya, untuk mengatasi ini kalian tinggal masuk di rombel ya. Dan kemudian ya di sini saya contohkan salah satu kelas ya. Nah, kemudian di sini klik dan kemudian pembelajaran. Ya, jadi nanti tinggal kalian sesuaikan. Di sini saya yang contohkan dulu. Nah, nama guru kelasnya diisi dulu siapa ya. Dan kemudian SK mengajar ya. Perlu saya jelaskan sendiri. SK mengajar ini adalah SK pembagian tugas yang ada di satuan pendidikan kalian yang sudah dibuat per tahun pelajaran 2023-2024 ya. Kemudian tanggal SK-nya nanti bisa menyesuaikan dengan tanggal SK pembagian tugas ya. Kemudian simpan. Ya, jadi nanti juga ini saya contohkan dulu untuk guru kelas. Jadi nanti untuk guru-guru yang lain di kelas itu nanti otomatis paling yang terisi adalah WJOK dan juga pendidikan agama Islam. Dan jika ada mata-mata pelajaran yang lainnya kalian bisa isikan ya. Sini saya contohkan untuk guru kelas dulu ya, kemudian saya X ya, kemudian kita kembali ke validasi ini dan kemudian refresh. Apakah dengan ini sudah hilang? Ya, otomatis invalid tadi yang di sini sudah hilang ya, sudah hilang. Jadi otomatis karena kalian sudah membuatkan rombelnya ya. Ya, jika sudah selesai ya, jadi nanti tinggal kalian mengikuti saja. Jadi nanti untuk di rombel ini nanti kalian tinggal pakai menu aksi kenaikan kelas ya. Jadi saya ingatkan kelas 1 ini otomatis pasti akan naik kelas 2 dan kelas 2 akan naik kelas 3 dan begitu seterusnya ya. Oke, begitu kira-kira terkait bagaimana atau langkah-langkah awal apa yang harus kalian lakukan dalam pengerjaan aplikasi Dapodik ya. Di sini masih merah ya. Jadi nanti jika kalian sudah selesai melakukan yang tadi, nanti kalian tinggal reload saja ya, otomatis nanti di sini pasti akan sudah berubah ya. Jadi sudah kepala sekolahnya sudah terpilih dan juga menerima BOP-nya juga sudah terisi ya. Oke, sekian dulu teman-teman terkait bagaimana langkah-langkah pengerjaan jika kalian sudah selesai melakukan instalasi aplikasi Dapodik yang versi terbaru 2024 di tahun pelajaran 2023-2024 ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika
Jika ada kekurangan dan kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.